Orang kadang-kadang nanya, TNG Farm kok kayak Chinese ya namanya? Enggak, itu sebenarnya singkatan dari T, N, G. TNG. Begitu disambung TNG. Tessa and Jason Farm. Jadi saya kembangkan sebuah integrated farm yang nanti bisa untuk belajar anak-anak saya. Fasilitas yang kita kembangkan ini tidak hanya nanti buat anak-anak, tapi saya akan buka untuk anak-anak ABK di sekitar Klaten, bahkan Solo Raya, bahkan mungkin Jogja. Bagi yang membutuhkan bisa belajar di sini, punya fasilitas yang di sini untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Karena saya pengen ini menjadi suatu rujukan di Solo Raya, mungkin di Jawa Tengah, mungkin dengan Jogja di sekitarnya, supaya apa? Orang-orang itu bisa ngelihat bahwa sebenarnya kita itu bisa mandiri kok. Orang-orang masyarakat desa itu nggak perlu harus merantau jauh-jauh gitu ya, ke kota besar mencari UMR, bahwa dengan beternak dan bertani itu bisa menghasilkan pendapatan yang tidak kalah jadi buruh pabrik di kota besar. Halo, semangat pagi kawan BBK. Senang kembali bertemu dengan Anda di channelnya Pesona Wisata Kita. Jadi saya mau cerita sedikit nih tentang TNG dan sejarahnya. Mungkin Anda yang pernah lihat saya akan bertanya-tanya nih. Beberapa jangan-jangan klien saya. Loh, Pak Dr. Eko Utomo kok kenapa tiba-tiba ada di peternakan? Memangnya dokter bisnis jadi dokter wedus? Ini beneran terjadi nih, beberapa teman dekat saya nanya, Pak Eko, dokter bisnis mau jadi dokter wedus ya? Saya ketawa, iya memang benar. Jadi teman-teman, ini suatu hal yang menurut saya akan menjadi hal yang menarik ya. Karena apa? Bahwa yang namanya berbisnis, beternak itu bukan suatu hal yang jelek. Bahkan dokter yang konsultan level nasional sekalipun gitu ya, saya dengan senang hati berbisnis peternakan. Karena ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan buat siapapun. Nah, saya mau cerita sedikit tentang histori kenapa bisa akhirnya bisa seperti ini gitu ya. Kalau cerita mengenai masalah sekolah lebih seru lagi gitu ya. Jadi S1 saya itu di Teknik Pertambangan ITB. Saya ini dulu adalah tukang batu ya. Tukang batu tapi teknik pertambangan. Jadi gunung itu diledakkan, diambil emasnya, diambil tembaganya, diambil nikelnya itu ditambang gitu, diolah. S2 saya di sekolah bisnis namanya Prastia Mulia Business School, suatu sekolah MBA yang pertama di Indonesia, di Jakarta. S3 saya di Strategic Management di University of Indonesia, UI gitu ya. Jadi apa urusannya nih Pak Eko dengan peternakan? Yang lebih seru lagi mungkin pengalaman kerja saya itu cukup banyak ya. Selama 26 tahun saya kerja, 18 tahun sebagai profesional, dan 8 tahun sebagai konsultan. Saya pernah kerja di perusahaan asing, konsultan dari Swiss pernah. Saya pernah bekerja di Bank Danamon, pernah. Saya pernah kerja di pabrik sepatu Nike, saya pernah. Saya pernah bekerja di pertambangan yang paling besar di Indonesia, namanya PT Freeport Indonesia. Selama 6 tahun saya jadi Highlander. Jadi orang gunung yang kerjanya di ketinggian, yang suhunya sampai dengan 0 derajat Celcius, yang kadang-kadang salju itu turun, yang kalau kita bekerja harus jaketnya rangkap-rangkap. Saya ada 6 tahun di Freeport. Saya pernah kerja di pabrik semen internasional Holcim. Saya pernah kerja di konglomerasi Lipo Group. Saya pernah kerja di Transvision dan lebih banyak lagi. Pada waktu jadi konsultan, saya jadi konsultan dari perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Pertamina, PGN, Antam, PLN dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya adalah muncul, kenapa kemudian menggeluti peternakan? Orang bilang peternakan itu katanya kotor, tidak menjanjikan. Yang bilang begitu salah. Karena apa? Ngelihatnya dari kejauhan kok. Peternakan menurut saya adalah salah satu peternakan dan pertanian. Kalau digeluti dengan baik dan benar, ini akan menjadi salah satu pendorong ekonomi yang bagus buat Indonesia. Tapi ini kan konteksnya dalam konteks bercerita tentang histori saya dan peternakan. Jadi
Saya memiliki 2 orang anak yang cakep, yang cantik, dan ganteng. Namanya Tessa dan Jason. Nah, mereka berdua adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus karena mereka memang butuh sesuatu yang khusus. Sekolahnya juga khusus, pendidikannya juga khusus. Nah, saat ini di Indonesia masih belum banyak tuh sekolah-sekolah, lingkungan yang mengadopsi, mengendorse, mengedres hal kayak begitu. Jadi suatu ketika istri saya komplain ke saya nih, Pak, kita ini kayaknya butuh 5.000 meter persegi lahan untuk memberikan anak saya kedua namanya Jason tempat dia belajar dan bermain. Saat ini saya tinggal di BSD di Jakarta ya, Bumi Serpong Damai di Jakarta. Terus saya garuk-garuk kepala, 5.000 meter persegi misalnya di BSD itu paling murah 10 juta per meter. Lah saya harus butuh punya uang 50 miliar. Saya bilang sama istri saya, itu duitnya bahaya apa gitu 50 miliar. Saya bilang begini, Ma, kalau 5.000 meter persegi di BSD saya nggak punya, nggak akan bisa kuat akan beli. Tetapi kalau beli di Klaten, saya mungkin masih bisa. Nah, itulah titik mula awal tahun lalu, akhir tahun lalu, bahwa kami harus menyediakan sebuah ruang, sebuah lokal, sebuah lingkungan untuk anak-anak saya belajar bagaimana mereka bisa mandiri. Nah, artinya saya eksplorasi dan menemukan bahwa tempat belajar yang baik adalah dalam peternakan dan pertanian. Untuk apa? Mendidik sikap supaya bisa mandiri. Sehingga April tahun ini saya berhasil mengakuisisi lahan di daerah Klaten, di Blimbing Karanongko, dekat dengan rumah orang tua saya. Itulah lahirnya dari TNG Farm. Orang kadang-kadang nanya, TNG Farm kok kayak Chinese ya namanya? Enggak, itu sebenarnya singkatan dari TNG. Begitu disambung TNG, Tessa and Jason Farm. Jadi saya kembangkan sebuah integrated farm yang nanti bisa untuk belajar anak-anak saya, Tessa dan Jason. Mereka belajar bagaimana beternak kambing dan domba. Nanti saya akan kembangkan juga bagaimana memelihara ayam kampung KUB, ikan nila, ikan lele, sayur organik, buah-buahan. Dan yang saya perhatikan adalah fasilitas yang kita kembangkan ini tidak hanya nanti buat anak-anak, tapi saya akan buka untuk anak-anak ABK di sekitar Klaten, bahkan Solo Raya, bahkan mungkin Jogja. Bagi yang membutuhkan bisa belajar di sini, punya fasilitas yang di sini untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Makanya TNG saya kembangkan menjadi sebuah center of excellence dari apa? Dari entrapment, education center, entrepreneurs, dan entertainment. Education center tadi jadi pusat pendidikan buat anak-anak berkebutuhan khusus. Entrepreneurs, karena saya pengen ini menjadi suatu rujukan di Solo Raya, mungkin di Jawa Tengah, mungkin dengan Yogyakarta sekitarnya, supaya apa? Orang-orang itu bisa ngelihat bahwa sebenarnya kita itu bisa mandiri kok. Orang-orang masyarakat desa itu nggak perlu harus merantau jauh-jauh gitu ya, ke kota besar mencari UMR, bahwa dengan beternak dan bertani itu bisa menghasilkan pendapatan yang tidak kalah jadi buruh pabrik di kota besar, dekat dengan keluarga, dekat dengan orang tua, dengan lingkungan, membangun desanya, pendapatan lebih besar daripada UMR. Itu entrepreneur centers. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Entertainment. Orang-orang kota itu seringkali sibuk dan bosen dengan apa padatnya kesibukan kota besar. Apalagi nanti begitu jalan tol udah jadi ya, antara Solo dan Yogyakarta. Jadi nanti bagi teman-teman yang dari Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Jogja, bagi yang pengen melewatkan waktu untuk mendapatkan hal-hal yang menyenangkan gitu ya, entertainment gitu, bisa datang dan mampir di TNG untuk mendapatkan apa? Suatu oasis yang baru, kesejukan yang baru. Nah, itulah asal-usul dari TNG Integrated Farm yang menekankan pada education, entrepreneurs,
dan entertainment. Nah, kita memiliki value, kita akan compassion kepada siapapun yang menjadi bagian yang integral dari TNC Farm. Nah, saya yakin hal-hal itu akan bisa membantu tidak hanya untuk ke kami dan keluarga saya, tapi bagi lingkungan, bagi masyarakat sekitar, bagi Pemda juga, bagi pemerintah untuk bisa bersinergi, bagi peternak-peternak lain. Saya juga baru belajar, moga-moga nanti bisa bekerja bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia makin baik dan makin maju, dan juga untuk anak-anak tersayang kita, anak-anak ABK di seluruh Indonesia. Nah, pada saat ini kita sedang membangun peternakan kambing domba dulu. Kan tadi ada juga nanti ada ikan, ada ayam. Nah, kambing domba kita akan mulai dengan yang namanya kambing perah. Kambing perah kita akan fokus kepada sapera. Sapera itu adalah persilangan antara kambing sanen dan kambing peternakan Itawa. Yang kita cari adalah nanti akan menghasilkan kambing yang bisa kita perah, susunya cukup banyak, sehingga akan menghasilkan uang yang cukup supaya operasional sehari-hari tercover. Istilah lainnya yang keren adalah cash flow-nya segera positif. Nah, nanti di masa depan akan kita kembangkan lagi yang lain. Mungkin kita akan kembangkan, karena mungkin para peternak ingin memiliki domba juga, kita akan kembangkan domba-domba yang genetiknya bagus dari Dorper. Nanti kita akan kerjasama dengan para petani peternak yang lain. Kami akan sediakan bibit-bibit yang bagus, kambing Dorper, dan juga kambing sapera, domba Dorper, domba ya tadi. Kalau Dorper itu adalah domba Dorper. Mungkin juga suatu ketika nanti kita akan masuk misalnya kambing bur dan yang lain-lain. Intinya adalah kami ingin bisa menjadi kayak fasilitator bagi pengembangan masyarakat. Kami mulai dengan breeding dan kemudian milking. Salah satu yang menarik di dalam membangun TNG itu karena kebutuhan begitu mendesak. Anak saya Tessa pada saat ini kelas 3 SMA. Sebentar lagi dia secara formal akan lulus SMA ya. Nah, artinya saya harus secara cepat tuh bagaimana membangun suatu peternakan yang bisa menjadi tempat wadah Tessa dan Jason nanti untuk belajar. Anda bayangkan di akhir tahun lalu idenya baru muncul. Di akhir tahun lalu artinya persis 1 tahun yang lalu. Langsung kebayang kita harus segera untuk mencari lahan. Jadi tanya sana sini, explore sana sini segala macam. Pada akhirnya kami di bulan Maret 2021 baru dapat lahannya. Maret tahun ini. Jadi 9 bulan yang lalu. Nah, begitu kita dapat lahannya, kita lihat dan kita nilai cocok karena daerah Blimbing ini di sekeliling ini banyak kebun, ada banyak yang menanam singkong, banyak menanam pepaya, dan yang lain-lain itu akan menjadi bahan pakan hijauan yang cocok dan bagus. Termasuk sengon, Anda lihat ini sengon juga banyak. Kami kembangkan dan bangun di sini. Tentu aja tidak bisa simsalabim kayak Dr. Strange di No Way Home ya. Itu namanya sulapan. Yang dilakukan adalah step by step dengan menggunakan apa? Ya ilmu project management. Karena saya adalah pengajar konsultan project management juga ya. Jadi yang pertama yang dibangun dulu adalah kita bangun dulu gazebo-nya. Kemudian kita fokus di kandang pertama. Kandang pertama itu adalah di sini. Sekarang saya namakan begitu terjadi namanya kandang Wimbledon. Ini kandang pertama 5,5 meter kali 15 meter. 5,5 meter kali 15 meter. Begitu sudah jadi kita isi dengan Jawa Randu, kita isi dengan sapera, kita isi dengan domba untuk jadi breeding yang pertama. Pada waktu itu sudah sampai 60-an ekor. Begitu kandang yang pertama jadi, kemudian kita kembangkan lagi nih. Kandang yang kedua di sebelah kanan itu saya namakan sebagai kandang Roland Garros. Bagi Anda yang suka main tenis pasti tahu. Kenapa itu namanya kok menjadi stadium pertandingan tenis ya? Karena saya penggemar tenis ya. Jadi salam buat Anda penggemar Roger Federer sedunia. Nah, ini kandang Roland Garros yang ada di Prancis. Ini kandang yang kedua. Hampir mirip dengan kandang pertama. Ini 6 kali 15. Kalau Anda perhatikan, baik kandang pertama, kandang kedua, ini kita menggunakan prinsip semi umbaran. Jadi kalau di kiri kanannya ada umbarannya, sehingga mereka-mereka yang ada di dalam kandang koloni, ada 3 kandang koloni untuk kandang kawin, mereka bisa naik dan turun, mendapat pakan, sehingga akan lebih sehat dan lebih happy. Kami berprinsip bahwa ternak yang happy, yang bahagia, mereka akan menghasilkan keturunan yang happy, bahagia, dan sehat juga.
Ini adalah kandang kedua jadi. Nah, ternyata nggak mencukupi. Begitu mulai berkembang, kami mulai memesan ada namanya kandang IGD. Istilahnya keren ya. Instalasi gawat darurat. Itu adalah kandang kalau yang sakit-sakit kita taruh di IGD. Supaya apa? Bisa ditreat supaya sembuh khusus dan tidak menulari yang sehat-sehat. Kemudian bagi yang bunting-bunting dan mau melahirkan, itu kita sediakan namanya kandang maternity, persis kayak di rumah sakit. Nah, kandang maternity adalah satu plong, satu indukan bunting sendiri, supaya apa? Pada waktu dia melahirkan tidak terganggu yang lain, dengan tenang, dan kita harapkan supaya apa? Supaya anak-anaknya atau cemengnya bisa hidup. Di bagian belakang juga ada yang namanya kandang pejantan. Kandang pejantan itu khusus untuk para pejantan yang lagi take rest, beristirahat, sama dengan manusia loh. Karena di kita ini satu pejantan melayani 20 haremnya. Tahu harem nggak? Harem itu adalah istana kumpulannya. Ada selir-selirnya. Nah, sama di kambing dan domba itu kayak raja-raja tuh. Satu pejantan melayani 20. Dan kalau 20-nya udah bunting, dia udah capek, ya udah kita istirahatkan dulu, baru nanti kita kasih lagi selir-selir 20 ekor lagi. Nah, makanya ada khusus yang namanya kandang pejantan. Nah, di bagian belakang rencana di awal tahun depan kita akan bangun kandang ketiga. Kita namakan kandang Rottlever Arena, itu ada di Australia. Nanti di situ akan tempat untuk menampung para cempe yang akan lahir, yang sapihan, pemerahan. Karena kita mulai tahun depan sudah mulai, begitu sudah lahiran, kemudian diperah, produksi susu akan kita dapatkan. Kami minta doa restunya buat para pemirsa PWK supaya bisa sukses, dan tentu aja ayo kita sukses bareng-bareng, bisa bekerja sama untuk sama-sama memajukan ekonomi dari desa. Buat teman-teman peternak seluruh Indonesia, Anda zaman sekolah dulu kenal Columbus kan? Columbus itu adalah orang yang diklaim menemukan benua Amerika. Padahal zaman dulu Eropa itu nggak kenal yang namanya benua Amerika. Columbus ini dari Eropa. Tahu-tahu bisa menemukan benua Amerika dan terkenal sampai sekarang. Tapi Anda tahu nggak bahwa melintasi setengah bola dunia yang jaraknya ribuan kilometer itu dimulai dari satu langkah kecil. Langkah yang kedua. Jadi teman-teman, di dalam berbisnis, di dalam beternak, jangan langsung berpikir Anda langsung menemukan benua Eropa. Mulai dari langkah kecil dan lakukan, dan seterusnya, ke kedalaman diri Anda akan membawa Anda untuk mencapai tujuan Anda dan sukses. Salam ngarit buat Anda, salam sukses selalu.